Selamat bertemu kembali pada pertemuan kedua, masih tetap dalam penentuan perubahan entalpi. Sepintas untuk mengingatkan kembali bagaimana cara untuk penentuan perubahan entalpi dapat kita baca kembali pada slide berikut ini. Kita masih di seputaran penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Cuman pada pertemuan kita ini adalah dengan menggunakan kalorimeter Bohm. Perhatikan contoh kedua dalam penentuan perubahan entalpi pada soal berikut. Nah, pada soal kita baca sebanyak 50 ml larutan H2SO4 0,1 molar dicampur dengan 50 ml NaOH 0,1 molar dalam kalorimeter. Suhu awal reaksi adalah 25 derajat Celcius. Setelah keduanya bereaksi, suhu kalorimeter berubah menjadi 32 derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi reaksi yang terjadi jika diketahui massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalori jenisnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, maka dari soal kita perhatikan apa-apa saja yang diketahui. Yang diketahui di soal, volume larutan seluruhnya menjadi 50 ml dari volume larutan H2SO4 ditambah 50 ml dari larutan NaOH, sehingga volume larutan keseluruhan adalah 100 ml. Nah, dengan kita dapat volume larutannya 100 ml, maka kita cari pertama berapa massanya. Dengan adanya massa jenis larutan, maka dapatlah kita cari massa larutan sama dengan volume larutan dikali massa jenis larutan. Jadi dalam hal ini sama dengan 100 ml dikali 1 gram per mililiter sama dengan 100 gram. Itulah sama dengan M. Nah, kemudian yang diketahui di soal adalah kalori jenisnya C kecil sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya yang berikut diketahui adalah dari 25 naik menjadi 32. Berarti perubahan suhu 32 dikurang 25 sama dengan 7 derajat Celcius. Nah, diperhatikan di sini setelah reaksi naik suhunya, berarti itu adalah merupakan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm kita tahu berarti dia melepaskan kalor atau melepaskan energi. Nah, langkah berikutnya, bagaimana reaksi dari larutan H2SO4 tambah larutan NaOH? Kita tuliskan reaksinya, H2SO4 tambah NaOH sama dengan Na2 atau menjadi Na2SO4 tambah H2O. Nah, karena indeks dari Na di Na2SO4 2, berarti reaksi sebelumnya NaOH harus dikali 2. Dengan demikian 1 mol banding 2 mol menghasilkan 1 mol banding 2 mol air. Maka dapatlah kita tentukan mol yang bereaksi. Mol H2SO4 sama dengan 0,1 molar dikali 0,05 liter. Dari 50 ml diubah menjadi liter, berarti dibagi 1000, sehingga didapat mol H2SO4-nya 5 kali 10 pangkat minus 3 mol atau sama dengan 0,005 mol. Nah, kemudian didasarkan kepada apakah nanti reaksi ini? Didasarkan kepada mol yang habis bereaksi. Nah, rumus yang kita pakai karena di sini masih menggunakan kalorimeter biasa, dari soal dapat dipahami apakah ada kapasitas kalor
kalorimeternya. Dan di sini tidak ada kapasitas kalorimeternya, berarti rumus yang kita pakai adalah Q larutan sama dengan M kali C kali delta T atau macet. Nah, M-nya berapa? M-nya 100 gram. Nah, itu tadi setelah kita cari dari volume larutan dikali massa jenis larutan. Kemudian apalagi yang kita lanjutkan untuk menentukan Q larutannya, M sudah ada dikali C 4,18 Joule per gram derajat Celcius, baru delta T yang kita cari tadi sebanyak 7 derajat Celcius. Jadi semuanya 100 dikali 4,18 dikali 7. Nah, di sini satuan-satuannya sudah dapat saling mengeliminasi, gram dengan gram, dan kemudian derajat Celcius dengan derajat Celcius, maka satuan yang sisa adalah Joule. Hasilnya dari 100 kali 4,18 dikali 7 sama dengan 2926 Joule. Nah, kita ubahkan itu menjadi kilojoule dibagi 1000, maka dapatlah hasilnya 2,926 kilojoule. Nah, kalor larutannya sebesar 2,926 kilojoule. Karena reaksinya reaksi eksoter, maka dapat juga kita tuliskan kalor larutannya sama dengan minus 2926 kilojoule. Arti minusnya itu berarti melepas kalor. Kemudian kita hubungkan ke dalam perubahan entalpi. Perubahan entalpinya berarti berapa? Sama dengan minus Q larutan dibagi N, sama dengan minus 2,926 kilojoule dibagi 0,0025 mol. Kenapa kita gunakan 0,0025 mol? Karena inilah mol pereaksi yang habis bereaksi. Jadi hasilnya seluruhnya adalah 1170,4 kilojoule per mol, atau dapat kita sebutkan perubahan entalpi reaksi penetralan asam sulfa dengan basa natrium hidroksida melepaskan kalor sebesar 1170,4 kilojoule per mol. Untuk memahami contoh selanjutnya, contoh yang ketiga masih penggunaan kalorimeter, maka kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya sebanyak 2 gram naftalena atau C10H8 zat yang berbau tajam dan biasa digunakan untuk mengusir ngengat dibakar dalam kalorimeter bom. Nah, dibakar dengan kalorimeter bom. Dari hasil pengamatan, suhu air dalam kalorimeter naik sebesar 5 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter, jika kapasitas kalorimeter adalah 10,17 kilojoule per derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Supaya lebih rinci dan lebih mudah dipahami, kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. Pertama, yang diketahui massa 2 gram massa naftalena, kemudian MR-nya 128 gram per mol, sehingga dapat ditentukan mol naftalena berarti 2 gram per 128 gram per mol. Kemudian kapasitas kalorimeternya. Nah, ini 10,17 kilojoule per derajat Celcius, atau bisa juga per derajat Kelvin, karena di sini butuhannya selisihnya, jadi tidak perlu diubahkan dari derajat Celcius ditambah 273. Nah, tidak perlu harus diubahkan seperti itu karena kita menggunakan
selisihnya pada perhitungan. Kemudian perubahan suhu yang dialami adalah 5 derajat Celcius atau delta T. Nah, kemudian yang ditanya adalah perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Maka penyelesaian selanjutnya perlu dipahami reaksi pembakaran naftalin ini merupakan reaksi eksoterm. Kenapa reaksi eksoterm? Karena suhunya naik 5 derajat Celcius. Nah, sehingga di sini perlu untuk menentukan perubahan entalpi pada pembakaran naftalin dihitung dulu kalori yang diserap oleh kalorimeter. Jadi ingat ada dua hal yang penting dipahami di sini. Kalor diserap kalorimeter dan kalor juga digunakan pada pembakaran. Nah, jadi yang pertama kita hitung Q kalorimeter sama dengan C besar kali delta T. Atau rumus-rumus berikut perlu dipahami. Q sistem sama dengan Q reaksi ditambah Q kalorimeter. Nah, itu sama dengan 0. Nah, kemudian dari situ Q reaksi berarti sama dengan minus Q kalorimeter. Nah, Q kalorimeter kita cari dengan rumus menggunakan C besar kali delta T berarti 10,17 kilojoule per derajat Kelvin dikali 5 Kelvin sama dengan 50,85 kilojoule. Sekali lagi bisa juga 10,17 kilojoule per derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius sama dengan 50,85 kilojoule. Nah, Q reaksi sama dengan minus 50,85 kilojoule. Bertanda minus menunjukkan bahwa reaksi eksoterm melepaskan kalor. Nah, jadi untuk 1 mol naftalena itu rumusnya delta H sama dengan Q reaksi dibagi N mol naftalena, maka delta H sama dengan minus 50,85 kilojoule per 2 gram per 125 gram per mol. Jadi sama dengan 128 gram per mol dikali minus 50,85 kilojoule per 2 gram. Sama hasilnya menjadi minus 3254 atau 3254,4 kilojoule per mol. Ingat, tanda negatif menunjukkan sistem melepas kalor. Nah, hal itu dibuktikan dengan suhu sistemnya naik 5 derajat Celcius. Nah, untuk pemahaman selanjutnya mengenai penggunaan kalorimeter dapat dilatih pada latihan soal halaman 54 buku penerbit Erlangga karangan Unggul Sudarmo. Nah, jadi di situ bisa dilihat latihan 2-3. Nah, untuk lebih memahaminya maka silakan Anda coba. Mana yang kurang paham boleh ditanyakan. Sekian dan terima kasih.